Anda kembali lagi bersama kami di Buletin Jatim. Pemirsa, puluhan pemuda di Pulau Bawan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berhasil menghijaukan kembali lahan gundul akibat terkena abrasi laut. Konservasi mangrove ini semakin berkembang pesat sejak PT PLN Nusantara Power ikut terlibat membentuk komunitas budidaya terintegrasi dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Selain menyelamatkan lingkungan, program inovasi sosial ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Pulau Bawean. Beginilah keindahan alam suasana kawasan konservasi mangrove yang berada di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di kawasan yang dulunya gundul akibat terkena abrasi laut ini, kini sudah tumbuh subur, semakin hijau dipenuhi berbagai jenis tanaman bakau mangrove. Di pulau yang berjarak 81 mil dari pusat kota Gresik ini, para pemuda Desa Daun mampu mengubah wajah desanya menjadi lebih maju dan dikenal luas, sehingga sering dijadikan tujuan wisata edukasi, serta penelitian mahasiswa maupun pegiat lingkungan dari berbagai wilayah di Indonesia. Sejak tahun 2019, kawasan konservasi mangrove ini semakin berkembang pesat saat PT PLN Nusantara Power UV Gresik ikut terlibat. Anak perusahaan PT PLN ini bersama kelompok pemuda Desa Daun berhasil menanam lebih dari 20 jenis tanaman mangrove di areal konservasi seluas 28 hektar dari total luas lahan 43 hektar. Sebagian lahan ini berhasil disulap menjadi kawasan budidaya perikanan terintegrasi, di mana di kawasan ini terhubung dan saling melengkapi. Kawasan ini dikelola oleh 43 warga desa yang membentuk komunitas budidaya terintegrasi atau yang biasa disebut dengan Ombudi. Lahan ini digunakan warga untuk budidaya udang faname serta penggemukan kepiting hasil dari tangkapan nelayan dan warga. Nah, dari semua yang berjalan di situ, alhamdulillah mata pencarian masyarakat yang dulunya sudah tidak ada yang kehilangan mata pencarian masyarakat lewat pertaniannya, alhamdulillah saat ini sudah bisa kembali lagi, dan mereka juga bisa melebarkan sayapnya juga di pengolahan-pengolahan yang lainnya seperti budidaya udang dan budidaya kepiting di sini, serta olahan-olahan mangrove yang kami punya dan kami miliki pada saat ini. Tidak hanya berhasil mengkonservasi lahan mangrove, kehadiran PT PLN Nusantara Power juga ikut membantu menerapkan energi ramah lingkungan di dalam kawasan hutan mangrove ini. PT PLN Nusantara Power memasang pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 2.450 watt yang digunakan untuk menggerakkan seluruh operasional kawasan. Listrik tenaga matahari ini juga dimanfaatkan untuk mendukung penerapan teknologi smart farming untuk budidaya perikanan, seperti menggerakkan kincir angin, serta menjalankan alat smart water quality yang dipasangkan di setiap titik lokasi budidaya. Alat ini digunakan untuk mengetahui kualitas air, suhu, serta kandungan yang ada di dalam air yang bisa dipantau secara real time melalui layar handphone. Terkait penerapan teknologi smart farming ini, produktivitas budidaya udang faname meningkat tajam. Dari sebelumnya hanya menghasilkan 2,2 ton, kini bisa meningkat hingga 3,9 ton. Gitu ya, kami ajak mereka untuk ikut studi banding gitu ya. Terus kami juga memberikan stimulan bibit benih gitu ya. Dan juga kami memberikan pengembangan teknologi khususnya berbasis smart farming. Jadi kami juga memanfaatkan teknologi gitu ya untuk bagaimana kualitas air bisa dipantau, kualitas suhu gitu ya, dan juga larutan, sehingga harapannya ini akan dapat meningkatkan hasil dari panen dari udang dan kepiting. Kegigihan pemuda desa serta dukungan dari PT PLN Nusantara Power yang berhasil mengkonservasi alam berdampak pada meningkatnya jumlah populasi ikan, udang, kepiting maupun ekosistem lainnya di hutan mangrove ini. Kondisi ini sangat dirasakan manfaatnya bagi nelayan serta warga Pulau Bawean yang biasa menggantungkan hidup dari mencari ikan. Kalau dulu kan dia tumbuh-tumbuhan bakau sudah tak ada, Pak, sama sekali tak ada. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak. Pasal banyak kepiting, banyak udang gitulah, pasal banyak tumbuh-tumbuhan itu. Jadi satu contoh misalnya ketika masyarakat nelayan itu sudah tidak melaut, tidak perlu jauh-jauh lagi ke tengah karena
kondisi cuaca, maka kita bisa mencari di sekitar sini. Ya ada ikan kan, ini ada sungai juga, dan ada ikan dan juga kepitingnya keluar kalau malam. Nah jadi secara perekonomian masyarakat itu juga sangat membantu. Dalam menjalankan program inovasi sosial ini, PT PLN Nusantara Power UP Gresik selain berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Bawean dengan membuka lahan pekerjaan baru, juga bagian dari komitmen perusahaan untuk terus peduli menjaga kelestarian alam Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan. Dari Gresik, Jawa Timur, Solihul Huda, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.